Pak Esra, saya mau bertanya terkait dengan banyak orang yang ikut tur ke Israel dalam tur Holy Land. Bahkan Pak Esra sendiri juga sering memimpin rombongan Holy Land. Yang ingin saya tanyakan, itu bermanfaat untuk apa? Karena Alkitab berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Mohon penjelasan Bapak Pendeta. Ya, memang Alkitab berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya, ya. Nah, sebenarnya kita Holy Land juga, saya sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu setuju dengan istilah Holy Land itu, karena kalau dari sudut pandang Kristen, Holy Land itu dari sudut pandang Israel ya, atau orang Yahudi ya, tanah suci. Jadi mereka percaya bahwa wilayah Kanaan itu diberikan kepada mereka, dan karena itu menjadi suatu wilayah yang suci bagi mereka, ya. Itu sama seperti orang Islam juga punya Mekah sebagai tanah suci, Arab Saudi sana sebagai tanah suci bagi mereka. Tapi karena bagi orang Kristen, iman kita tuh tidak tergantung pada tempat lagi, ya. Jadi Israel itu, tanah Kanaan itu mempunyai suatu keistimewaan dari sisi historis, tapi secara rohani tidak. Karena Tuhan Yesus pernah berkata kepada perempuan di Samaria itu bahwa akan tiba saatnya orang tidak menyembah di gunung ini, di gunung Gerizim maupun juga di Yerusalem. Allah itu roh, maka barang siapa menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya tidak terikat tempat. Jadi sebenarnya kalau hanya untuk beriman pun ya, kita tidak pergi ke Israel juga atau Holy Land juga, kita sudah beriman kok, ya. Sekian lama kita sudah beriman. Nah, jadi kalau orang baru pergi ke Israel lalu beriman, maka ya dia beriman karena dia melihat. Saudara lebih berbahagia kalau tidak melihat tapi beriman. Nah, tapi iman itu sudah ada. Ketika iman itu sudah ada, nah tentu adalah sesuatu yang menarik untuk kita mulai melihat dan mengkonfirmasi iman kita. Ini dalam rangka ziarah sebenarnya ya. Sama seperti orang-orang Yahudi biasa pergi ziarah. Nah, itu seperti kita pergi ke makam pahlawan, itu mengenang jasa-jasa pahlawan. Nah, kita tahu bahwa Tuhan kita itu pernah melayani dan hidup di tanah Palestina selama 30-an tahun. Dan dengan pergi ke sana, kita juga mengenang kembali. Bukan membuat kita dari tidak beriman menjadi beriman, tapi kita sudah beriman, lalu iman kita dikonfirmasi melalui dokumen-dokumen atau juga data-data yang kita lihat di sana, terutama dari sisi arkeologi. Ya, nah itu dari sisi itu. Di sisi yang lain sebenarnya kalau saya pergi ke sana itu bukan sekedar hanya untuk libur atau tapi mungkin lebih kepada faktor sejarah. Karena gini, kalau saya duduk dengan Anda di dalam sebuah kelas, lalu saya mengajar saudara tentang Laut Mati itu seperti ini, Danau Galilea itu seperti ini, saudara mungkin mengerti. Tapi kalau saya membawa saudara langsung ke Laut Mati dan saya jelaskan, saudara ada di Laut Mati dan saya jelaskan, saudara naik perahu di Danau Galilea, lalu saya jelaskan tentang segala macam hal yang terjadi di Danau Galilea. Nah, kalau saya jelaskan tentang Golgota, tapi kalau saya bawa saudara pergi ke tempat yang bernama Golgota itu dan menjelaskan saudara di sana, tentu itu membuat ingatan yang lebih dalam. Ya, saya sendiri sebelum pergi ke Israel itu, kalau dengar Yerusalem itu mempunyai imajinasi tertentu. Lihat, dengar kata Bethlehem itu punya imajinasi tertentu. Tapi begitu pergi ke sana dan sudah melihat, lalu itu membantu saya di dalam membayangkan. Ada banyak hal, ada banyak tradisi yang perlu dipelajari, ada banyak geografis yang dipelajari. Misalnya saja ketika kita membaca dalam kitab Mazmur, seperti embun yang dari Bukit Hermon turun dari Gunung Hermon turun ke Bukit Sion. Nah, kalau kita tidak mengerti ya kita pikir itu hal yang biasa. Tapi kalau kita mulai pergi ke sana dan kita melihat jarak dari Hermon sampai ke Sion itu bukan jarak yang dekat itu ya. Itu ratusan kilo, kira-kira kalau naik mobil sekarang tuh kira-kira 6 jam baru sampai. Nah, sekarang dengan jarak seperti itu, bagaimana embun dari Hermon bisa sampai ke Sion sana? Nah, itu berarti ajaib kan? Nah, itu berarti bahwa kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Artinya berkat Tuhan itu secara ajaib bisa datang kepada kita, tidak peduli dekat atau jauh ya. Jadi ada banyak hal yang kita bisa dapat. Pemahaman kita tentang Alkitab menjadi lebih dalam, pemahaman kita tentang sejarah menjadi lebih dalam, pemahaman kita tentang tradisi dan budaya di sana tuh lebih dalam. Jadi sebenarnya itu bukan pergi untuk menjadi beriman. Kalau toh ada orang yang tidak beriman lalu akhirnya pergi jadi beriman, ya baik juga lah. Tapi kan lebih berbahagia orang yang tidak melihat namun percaya.
Tapi ini demi kepentingan pemahaman Alkitab yang lebih dalam dan pemahaman sejarah kekristenan yang berkaitan dengan Alkitab. Itu hal yang sama juga seperti saya bawa orang ke Turki, di mana kita mengunjungi tempat-tempat seperti Efesus, ya, Smyrna, Pergamus, Laodikia, 7 jemaat yang dibicarakan di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3 itu. Nah, waktu menjelaskan tentang surat-surat itu, saya menjelaskan surat tentang Laodikia pada saat saya ada di Laodikia, maka itu memberikan pesan khusus dan terpatri di dalam pikiran dan hati orang. Jadi sebenarnya itu tujuannya, bukan supaya kita pergi lalu menjadi beriman, tidak, sudah beriman, tapi mengkonfirmasi iman kita lewat data-data sejarah dan arkeologi yang ada.